Pengertian kingdom Plantae. Plantae ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan klorofil. Klorofil yaitu zat hijau daun yang fungsinya untuk fotosintesis, yang sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri atau yang sifatnya autotrof. Ciri-ciri kingdom Plantae. 1. Tersusun atas sel eukariotik. 2. Merupakan organisme multiseluler. 3. Mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa. 4. Mempunyai klorofil yaitu klorofil A dan B sehingga mampu berfotosintesis. 5. Mempunyai makanan cadangan dan bentuk zat tepung amilum. 6. Bersifat autotrof karena dapat membuat makanan sendiri. Klasifikasi kingdom Plantae. Kingdom Plantae terbagi menjadi 3 divisi yaitu Pteridophyta, tumbuhan paku, Bryophyta, tumbuhan lumut, dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Metode fenetik. Metode fenetik adalah suatu metode yang menggunakan keseluruhan kesamaan di antara organisme untuk menentukan hubungan kekerabatan di antara organisme dan menyusun klasifikasi. Metode ini dikenal dengan taksonomi numerik, taksonometri, yang berperan sebagai metode kualitatif mengenai kesamaan atau kemiripan sifat antar golongan makhluk hidup. Metode filogenetik. Metode filogenetik adalah metode yang membahas hubungan kekerabatan antara berbagai macam organisme melalui analisis molekuler dan morfologi antara takson yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya klasifikasi dengan metode ini disusun berdasarkan persamaan fenotipe yang mengacu pada sifat-sifat bentuk luar fal, tingkah laku yang dapat dimati, dan pewarisan keturunan. Pengertian Bryophyta. Tumbuhan lumut adalah sekumpulan tumbuhan kecil yang termasuk dalam Bryophyta. Tumbuhan ini sudah menunjukkan diferensiasi dekat antara organ penyerap harga dan organ fotosintetik, namun belum memiliki akar dan daun sejati. Kelompok tumbuhan ini juga belum memiliki pembuluh sejati. Ciri-ciri Bryophyta. 1. Berwarna hijau karena mempunyai klorofil. 2. Bentofil lebih dominan dari sporofil. 3. Hidup di tempat basah atau lembab dan melindungi dari cahaya matahari. 4. Pada permukaan luar tubuh terdapat lapisan daging untuk menanamkan air. 5. Perahlian dari Bryophyta dalam kurung tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Bryophyta dalam kurung dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Struktur Bryophyta. Akar. Tumbuhan lumut mempunyai akar sembunyi yang disebut rizoid. Rizoid berfungsi untuk menakar pada tubuh dalam kurung substrat serta menyerap air dan unsur hara. Batang. Struktur batang tumbuhan sebagai berikut. 1. Lumut hati dan lumut tanduk tidak berbatang dan tidak mempunyai pembuluh hangkut. Tumbuhnya berbentuk lembaran dalam kurung talus. 2. Lumut daun mempunyai batang sederhana dengan pembuluh hangkut tunggal. Daun. Lumut hati dan lumut tanduk tidak mempunyai struktur daun. Lumut daun mempunyai daun sederhana berbentuk pipi bilateral dengan satu pembuluh angkut di dalam ibu tulang daun dan mengandung kloroplas. Air masuk ke tubuh Bryophyta secara imbisisi. Imbisisi adalah proses penyerapan air oleh dinding sel dan plasma sel dari luar sel. Selanjutnya air tersebut didistribusikan ke bagian-bagian tubuh secara difusi. Klasifikasi Bryophyta berdasarkan bentuk bentofil dan sporofilnya. Bryophyta dibagi menjadi 3 kelas yaitu Hepaticophyta dalam kurung lumut hati, Anthocorotopsida dalam kurung lumut tandu, dan Bryopsida dalam kurung lumut daun. Reproduksi Bryophyta. Pada
pada reproduksi tumbuhan lumut terjadi metagenesis, yaitu pergiliran keturunan secara teratur antara generasi sporofit (2N) dan generasi diploid (N). Reproduksi generatif dilakukan melalui perkawinan antara gamet jantan dan gamet betina. Reproduksi vegetatif dilakukan dengan dua cara berikut. 1. Bentuk spora haploid (N) yang bersifat homospora. 2. Membentuk makuk gema (gemacu). Pengertian Petridoptia. Tumbuhan paku Petridopta adalah divisi dari kingdom akar, batang dan daun sejati, serta memiliki pembuluh penganggut sehingga disebut juga sebagai tanaman berpembuluh. Tumbuhan paku sering disebut juga Cormophyta spora karena bereproduksi secara aseksual dengan spora. Ciri-ciri Petridopta: daun muda menggulung pada tempat-tempat tertentu, misalnya bagian bawah daun yang tua terdapat kumpulan sporangium berbentuk bulat-bulatan berwarna coklat kehitaman yang disebut sorus. Sorus yang masih muda dilindungi oleh indusium, umumnya hidup di daratan pada tempat-tempat yang basah atau lembab. Beberapa jenis hidup di air, misalnya semanggi, rubut, kistapu, dan Azolla pinnata. Struktur Petridopta. Akar. Tumbuhan paku mempunyai sistem perakaran terserabut. Akar ini merupakan akar sejati karena sel-selnya sudah terdimerisasi menjadi epidermis, korteks, dan silinder pusat yang di dalamnya terdapat pembuluh akut, xilem, dan phloem. Batang. Pada umumnya, batang berada di dalam tanah dan disebut rimpang rizoma. Pada batang terdapat pembuluh angkut, xilem, dan phloem. Daun. Daun tumbuhan paku dapat dibedakan berdasarkan ukuran dan susunan anatominya serta berdasarkan fungsinya. 1. Berdasarkan ukuran dan susunan anatominya. A. Mikrofil. B. Makrofil. 2. Berdasarkan fungsinya. A. Tropofil. B. Sporofil. Klasifikasi Petridopta. Petridopta dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan sifat morfologi tubuhnya: paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Reproduksi Petridopta. Reproduksi generatif tumbuhan paku dilakukan melalui peleburan spermatozoid dan ovum reproduksi. Vegetatifnya dengan membentuk spora. Reproduksi generatif dan reproduksi vegetatif berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Pengertian spermatophyta. Istilah spermatophyta berasal dari bahasa Yunani sperma yang berarti biji dan pita. Berarti tumbuhan jadi spermatophyta artinya tumbuhan yang berbiji. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas, yaitu adanya suatu organ yang berupa biji. Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon individu baru, yaitu lembaga. Ciri-ciri spermatophyta. Yang pertama, menghasilkan biji sebagai alat pengembang biakan. Yang kedua, termasuk golongan Cormophyta berbiji. Yang ketiga, mempunyai alat kelamin yang jelas, phanerogamae, dan menghasilkan embrio, embryophyta. Keempat, cara hidupnya fotoautotrof. Yang kelima, mempunyai berkas pembuluh. Yang keenam, habitat di darat. Ada beberapa yang hidup mengapung di air. Struktur spermatophyta. Akar. Akar pada tumbuhan berbiji ada yang berbentuk serabut dan ada yang berupa akar tunggang. Sel-sel akar mengalami diferensiasi menjadi epidermis, konteks, serta silinder pusat yang di dalamnya terdapat xilem dan phloem. Batang. Batang tumbuhan berbiji dapat berupa batang berkayu maupun batang berair. Batang pada tumbuhan berbiji dapat mengalami modifikasi menjadi stolon, rizoma, dan umbi. Daun. Sel-sel daun mengalami diferensiasi menjadi epidermis dan mesofil. Mesofil tersusun atas jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Klasifikasi spermatophyta. Spermatophyta terbagi menjadi dua kelompok besar,
yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Perbedaannya adalah yang terakhir mengembang bunga berwarna-warni, sedangkan yang terakhir tidak. Gymnospermae adalah tumbuhan kayu yang menghasilkan struktur lain yang juga sering disebut bunga. Tetapi, mereka tidak seperti yang Anda kenal karena mereka dapat dikumpulkan dalam kerucut, yang jantan atau betina. Benih diproduksi secara individual, baik dalam skala kerucut di ujung batang atau di set daun. Reproduksi Pteridophyta. Proses reproduksi secara generatif yakni sebuah proses pembentukan biji yang diawali dengan pembentukan gamet, kemudian melakukan proses penyerbukan dan akhirnya terjadilah proses peleburan yang terjadi pada gamet jantan dengan gamet betina yang nantinya akan menghasilkan sebuah embrio. Proses reproduksi vegetatif yakni proses reproduksi yang dilakukan oleh organ-organ vegetatif, contohnya seperti tunas, rhizoa, atau solon. Peranan plantae. Yang pertama, bidang industri. A. Serat UT digunakan untuk membuat karung goni. B. Kayu dimanfaatkan dalam industri, bahan bangunan, peralatan rumah tangga, dan furnitur. C. Kelapa sawit, karet, tebu, tembakau, dan kopi merupakan tanaman perkebunan yang digunakan untuk industri. Yang kedua, bidang tanaman obat. A. Pinang sebagai obat cacing. B. Lidah buaya sebagai obat luka radang kulit. C. Sambiloto sebagai obat diare dan hipertensi. D. Lumut hati untuk mengobati gangguan fungsi hati. E. Paku kawat sebagai obat batuk, obat sesak nafas, dan obat bisul. Ketiga, bidang estetika dan hiasan. A. Mawar dan melati digunakan untuk membuat untayan bunga hias. B. Bunga tulip sebagai bunga hias, komoditi internasional. C. Anggrek dengan segala variannya merupakan tanaman hias kebanggaan Indonesia. Yang keempat, bidang sumber makanan dan sayuran. A. Genjer dimanfaatkan sebagai sayur. B. Gandum, padi, dan jagung merupakan makanan utama sebagai besar penduduk dunia. C. Bayam, kangkung, brokoli, dan sawi merupakan sayuran berbagai sumber serat, protein, dan vitamin. D. Krokot oleh sebagian masyarakat diolah menjadi sayur. Yang kelima, bidang ekologi, pertanian, dan peternakan. A. Eceng gondok sebagai indikator eutrofikasi perairan. B. Sebagai pakan ternak dan penghijauan lahan, misalnya rumput Afrika, rumput gajah, dan rumput kejauhan. C. Tumbuhan lumut yang sudah mati juga dapat dimanfaatkan sebagai penambah zat organik dalam tanah sehingga tanah menjadi subur.